Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku akan sedikit sharing mengenai cara mencari ide pokok dan kalimat yang tidak padu dalam suatu paragraf. Kita langsung ke contoh soal nomor 1 ya teman-teman. Nah, nomor 1, kita harus membaca dulu paragraf berikut ini untuk menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 2. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peluang kerja seseorang. Biasanya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pula peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, ada juga yang menilai dari tingkat keahliannya. Untuk mengatasi pengangguran diperlukan pendidikan khusus. Melalui pendidikan yang berbasis keahlian seperti vokasi, diharapkan dapat menjadi alternatif untuk mengatasi jumlah pengangguran di Indonesia. Soal nomor 1. Nomor 1, kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor A1, B2, C3, D4, E5. Dan jawaban nomor 1 yaitu yang A. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peluang kerja. Nah, tips dan trik cara mencari ide pokok itu biasanya ya, kalau aku dulu waktu di bangku kuliah emang udah diterangkan kalau cara mencari ide pokok. Biasanya kalau soal seperti ini adalah paragraf deduktif atau induktif, maka kita harus melihat, kita fokus ke paragraf nomor 1 ini. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peluang kerja seseorang, dan kita mencari di akhir paragraf kalimat terakhir. Melalui pendidikan yang berbasis keahlian seperti motivasi diharapkan dapat menjadi alternatif untuk mengatasi jumlah pengangguran di Indonesia. Nah, berarti tuh apa ide pokok dari kedua ini, yaitu lebih condong ke yang nomor 1 ya, faktor yang dapat mempengaruhi peluang kerja seseorang. Terus kemudian dijelaskan lagi di kalimat nomor 2, biasanya semakin tinggi. Ini merupakan kalimat-kalimat penjelas seperti itu. Oke, soal nomor 2, makna vokasi dalam paragraf tersebut adalah vokasi. Kita cari ke kalimatnya lagi. Untuk mengatasi pengangguran diperlukan pendidikan khusus. Melalui pendidikan yang berbasis keahlian seperti vokasi. Berarti melalui pendidikan yang berbasis keahlian seperti vokasi, maka kita udah bisa mencari ya. Yang A kan diploma, enggak ya, sarjana. Terus yang C itu profesional. Nah, berarti arti dari vokasi tadi adalah kan udah dijelaskan keahlian, berarti yang jawabannya yang C, profesional. Oke, sebelum ke nomor 3 kita membaca bacaannya ya. Minuman dapat dibedakan menjadi 2 jenis, minuman yang berkhasiat bagi tubuh dan minuman penghilang rasa haus. Minuman yang berkhasiat bagi tubuh dapat dibuat dari sayuran dan buah-buahan yang diblender menjadi jus. Jus banyak mengandung vitamin dan serat, baik untuk kesehatan dan bermanfaat bagi daya tahan tubuh. Banyak orang yang menjual jus di pinggir jalan. Dan soal nomor 3, kalimat yang tidak padu adalah nomor A1, B2, C3, D4, E5. Nah, udah kelihatan banget ya teman-teman. Ini pasti gampang, yang gak padu itu kalimat nomor 5. Karena kalimat nomor 1 kan udah tahu minuman dibagi menjadi 2 jenis.
Kalimat nomor 2 menjelaskan kalimat nomor 1, minuman yang berkhasiat bagi tubuh dan penghilang rasa haus. Terus nomor 3 merupakan penjelas lagi, nomor 4 juga penjelas. Nah, nomor 5 ada kata banyak orang menjual jus di pinggir jalan. Menurut aku, yang tidak padu adalah yang nomor 5, karena itu topiknya seperti berbeda atau topik yang tidak penting, seperti itu. Soal nomor 4, mengapa jus termasuk jenis minuman yang berkhasiat bagi tubuh? A. Menghilangkan haus. B. Rasanya enak dan segar. C. Dijual di pinggir jalan. D. Banyak yang menyukai. E. Mengandung vitamin dan serat. Nah, ini kita balik lagi melihat paragraf yang tadi yang di atas ya. Nah, di kalimat nomor 4, jus banyak mengandung vitamin dan serat yang baik untuk kesehatan dan bermanfaat bagi daya tahan tubuh. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E, karena jus mengandung vitamin dan serat. Oke, sekarang kita ke nomor 5 dan kita membaca dulu paragrafnya. Pada tahun 2013, kualitas masyarakat Indonesia semakin rendah. Hal ini dilihat dari semakin meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Tahun 2012, angka pengangguran 30% dan tahun 2013 bertambah menjadi 43%. Angka kriminalitas di Indonesia juga semakin meningkat. Dan yang paling parah, banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengikuti program pemerintah wajib belajar 9 tahun. Oke, soal nomor 5. Kalimat yang berisi fakta dalam paragraf tersebut adalah nomor A1, B2, C3, D4, atau E5. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, yang berisi data, biasanya fakta itu berisi data-data ya yang udah real, yang udah pernah disurvei atau dilakukan penelitian. Nah, yang berisi data itu yang nomor 3. Tahun 2012, angka pengangguran hanya 30%. Ini berarti kan udah pernah dikalkulasi. Dan tahun 2013 bertambah menjadi 43%. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C tadi ya, yang berisi data. Tahun 2012 angka pengangguran hanya 30% dan tahun 2013 bertambah menjadi 43%. Soal nomor 6, kita bacanya dulu. Dampak negatif pemanasan global terus diserukan. Badan Kesehatan Dunia WHO memperingatkan tentang makin hangatnya temperatur udara. Diduga hal ini dapat memicu timbulnya penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Lebih lanjut, WHO melaporkan perubahan iklim menyebabkan lebih dari 150.000 kematian dan 5 juta orang terserang penyakit setiap tahunnya. Dengan demikian, diprediksi frekuensinya dapat berlipat ganda pada tahun 2030. Nah, udah jelas banget kalau yang ini teman-teman. Ada kata dengan demikian. Berarti itu merupakan salah satu kunci. Nah, kalau aku biasanya ya, aku melihatnya itu kalimat satu dan kalimat yang terakhir. Oke, yang nomor 6 kan ide pokok paragraf tersebut. A. Dampak negatif pemanasan global. B. Peringatan tentang hangatnya temperatur udara. Yang C. Penyebab timbulnya penyakit demam berdarah. Yang D. Perubahan iklim akibat pemanasan global. Yang E. Dampak perubahan iklim dunia. Kita tahu tadi kalimat nomor 5. Dengan demikian prediksi frekuensi dapat berlipat ganda pada tahun 2030. Dan yang nomor 1, dampak negatif pemanasan global terus diserukan. Berarti
nomor 5 tadi dengan demikian diprediksi frekuensinya. Berarti frekuensi apa? Berarti kita melihat lagi kalimat yang nomor 1, dampak negatif pemanasan global. Jadi yang diprediksi frekuensinya berlipat ganda itu dampak negatif pemanasan global. Berarti jawabannya yang A, dampak negatif pemanasan global. Sekian teman-teman video aku kali ini. Jika dirasa bermanfaat jangan lupa di share ya, supaya lebih banyak menebar manfaat untuk banyak orang. Terima kasih.